yang telah kau lakukan. Perbuatanmu yang ajaib, tak ada yang bisa bandingkan denganmu ya Tuhan. Ku mau beritakan dan menyatakannya. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Banyak yang telah kau lakukan, oh perbuatanmu yang ajaib, tak ada yang bisa bandingkan denganmu ya Tuhan. Ku mau beritakan dan menyatakannya. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Takkan ku ragu kan janji-Mu di hidupku, sebab Kau Tuhan yang setia. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Selamanya di sepanjang hidupku. Selamanya di sepanjang hidupku. Shalom warga kerajaan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan judul kuasa Allah. Karena apa? Karena kita sudah merayakan hari kebangkitan Kristus baru-baru ini, dan kemudian dia memang bangkit dan 40 hari bersama murid-murid menampakkan diri di sana. Dan waktu orang
ingin meninggalkan sesuatu, dia pasti pesannya itu sangat penting. Makanya begitu Tuhan Yesus tahu dia akan ke surga, kembali ke surga, dia memberikan suatu pesan yang paling penting kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya ini mengerti bahwa apa yang dikatakan itu sangat-sangat berarti dan sangat penting bagi mereka. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan katakan segala kuasa di sorga dan di bumi adalah sudah diberikan pada Tuhan Yesus. Dia punya otoritas untuk segala sesuatu. Dan biarlah murid-murid ini mengerti kuasa itu apa dan dapat mengerti dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan kuasa untuk segala sembarangan, tetapi kuasa yang diberikan Tuhan itu adalah kuasa yang karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Murid-murid mengetahui bahwa Kristus punya otoritas atas segala sesuatu. Apalagi setelah mereka melihat dia naik ke sorga. Itu adalah pesan yang paling penting. Dan kemudian juga ada dikatakan dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu, kepada murid-murid, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Sebenarnya kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan juga terlepas di sorga. Jadi Tuhan sudah berikan kuasa itu pada murid-murid. Juga kita yang mendengarnya melalui firman Tuhan. Kita harus mempunyai sikap. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa pada kita. Masa kita berdiam saja? Kita tidak berbuat apa-apa. Padahal Tuhan inginkan kita bergerak. Karena apa? Karena Tuhan inginkan kita menjadi saksi-saksinya. Karena dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang telah kuperintahkan. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasa ilahi ini luar biasa. Bahkan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Coba, luar biasa. Tuhan memberikan kuasa, juga menyertai, dan luar biasa penyertaannya, tidak ada yang membahayakan kita. Jadi roh yang dalam kita itu lebih besar daripada segala sesuatu. Itu dimulai dari apa, saudara? Dari ketika mereka berkumpul dan waktu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah apa? Setelah terima Roh Kudus. Itulah baru terjadi. Saudara, waktu baru-baru ini, kira-kira 10 hari yang lalu, ibu rohani kami yang di Surabaya, Ibu Ernatan, meninggal. Maksudnya setelah pulang ke rumah Bapak. Itulah permulaan dari kami yang tadinya ke gereja. Ya ke gereja biasa, tapi tidak tahu ada kuasa Tuhan yang diberikan pada kita. Dan melalui Ibu Erna ini, saya melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan. Terutama waktu suami saya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya melihat sendiri bagaimana
nama Yesus ya dan amin. Kita sebut nama Yesus, ditumpang tangan, dan itu terjadi sesuatu. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, dan itu membuat nama Yesus dipermuliakan. Kalau kita sampai hari ini 44 tahun kami mengenal Kristus dengan kuasanya, itu yang terjadi sampai hari ini, sampai waktu kami sungguh-sungguh tahu bahwa Roh Kudus benar-benar menyertai kami. Di mana waktu permulaan setelah suami saya dapat urapan Roh Kudus dan kami sendiri dapat urapan Roh Kudus, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa baru, itu Tuhan pakai. Sampai di rumah itu tadinya cuma 2-3 orang yang berkumpul, sampai 200 orang di rumah kami di Surabaya itu. Dari mana mereka? Karena Kristus dimuliakan. Mereka lihat sendiri, kadang-kadang ada manifest daripada orang yang dikuasai roh jahat. Di dalam bajunya ini seperti ada tikus. Ya, ada gelembung gitu di belakang, dan suaranya jadi nenek-nenek tua. Ini seorang perempuan ya, jadi nenek-nenek tua. Itu dilihat seluruh orang yang hadir di sana. Dan begitu kita katakan dalam nama Yesus, segala roh jahat diusir, dan apa yang terjadi? Itu lepas. Bukan itu aja, dia disembuhkan dari perdarahan yang bertahun-tahun. Dan kita lihat sendiri, begitu dari satu orang yang mendengar berita baik ini, tersebar kemana-mana sampai persekutuan kita menjadi 500. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak sekali buta melihat. Buta melihat tuh ibu saya sendiri, buta karena ablatio retinae, di mana kelopak mata, perdarahan di matanya, dan suatu hari bisa kayak tirai dibuka hari demi hari, demi hari, akhirnya tercelik kembali. Itulah buta melihat. Dalam 3 bulan ketika kami tumpang tangan, doa dalam nama Yesus, Roh Kudus yang mengerjakan, dan kuasa Allah itu bisa dilihat. Ibu saya yang tadinya belum percaya Kristus itu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Orang pincang berjalan, bahkan ada orang gila ke rumah dan Tuhan sembuhkan. Di mana dia punya sakit stupo. Stupo itu seperti patung. Datang tuh tangannya ke atas. Kalau dia mau sikat gigi, gini ya gini terus. Jadi kayak seperti patung. Kalau dia angkat tangan terus. Dan kemudian dengan nama Yesus ditumpangi tangan, sembuh total. Dan kemudian ada lagi yang ke rumah takut. Masuk itu sudah lihat plafon kami. Karena apa? Takut kejatuhan meteor katanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan juga sembuhkan. Nama Yesus itu berkuasa. Saya, meskipun saya seorang wanita, tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu dan tidak ada yang membahayakan kamu. Dan itulah yang terjadi dalam persekutuan doa kami itu luar biasa. Di mana juga ada yang orang datang ke rumah, itu memang sudah dirasuk setan. Batu dikulum pun di mulutnya. Seperti makan coklat. Kemudian dia ambil semua ini saya punya tanaman rambat, itu diambil terus dimakan. Itu sangat-sangat menakutkan sebetulnya. Tetapi sekali lagi, nama Yesus berkuasa. Ketika dia ke rumah, saya panggil Pak Arifin, karena waktu itu Pak Arifin masih kerja sebagai seorang insinyur. Saya panggil dia, dan apa yang terjadi? Begitu ditumpangi tangan, nama Yesus sekali lagi dipermuliakan. Orang itu terlepas. Dia seorang yang sungguh-sungguh dapat mujizat daripada Tuhan. Saudara, banyak sekali yang kami alami. Kalau ditulis tuh banyak sekali buku yang diterbitkan. Tapi saya mau katakan, jangan diam. Karena engkau sudah punya kuasa Tuhan. Pergunakan. Engkau jadi saksi bagi Tuhan.
karena Roh Kudus ada di dalammu. Dan Roh Kudus dalammu lebih besar dari segala sesuatu. Pernah suatu hari adik saya, Anda kenal Hania Saputra. Dulu waktu kami mengusir setan, dia agak ragu-ragu. Dan iblis tahu, dan apa yang terjadi, dia sampai muntah darah. Tetapi waktu kami katakan, jangan takut, roh dalam kamu lebih besar daripada roh si iblis ini. Ayo kamu terus latihan untuk mengusir roh-roh jahat itu. Dan sekarang dia menjadi seorang pendeta di Brisbane. Itulah kami katakan bahwa kita tidak boleh berdiam. Pesan Tuhan terakhir itu sangat penting, yaitu kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan segala roh-roh jahat, juga menyembuhkan orang sakit. Mungkin tidak banyak waktu, tetapi saya mau katakan satu kali. Suami saya sepertinya ditusuk-tusuk. Ya, sampai dia mengatakan sakit sekali, sampai kepalanya mau dibenturkan pada dinding. Dan kemudian dia ambil bola golf, diputar-putar di sini. Dan kemudian saya waktu itu minta kuasa Tuhan. Saya tahu meskipun saya orang biasa, tapi ada Roh Kudus dalam saya dan saya terapkan, saya laksanakan. Saya minta Tuhan urapi tangan saya dengan kuasa-Mu. Dan ketika saya rasakan sebegitu panas, saya lari, saya tumpang tangan pada suami saya. Dan seperti ada 2 kelebat gitu ya, keluar gitu 2. Putih-putih gak tahu apa itu, tapi saya percaya itulah kuasa jahat yang diusir. Karena nama Yesus sekali lagi itu sangat-sangat berkuasa. Nikmati kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jangan berdiam, mulai bergerak dan lakukan. Engkau akan melihat Yesus menyertai engkau dan nama Yesus dipermuliakan di dalam engkau. Sehingga kita semua menjadi saksinya untuk melebarkan kerajaan Allah. Puji Tuhan, mungkin sekian sharing saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapa yang di sorga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah kuasa Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami masing-masing. Dan boleh dipraktekkan dalam kehidupan kami. Sehingga nama Yesus dipermuliakan dari hari ke hari. Di mana Engkau hidup, sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah kerajaan Allah boleh dilebarkan. Karena kami menjadi saksi-saksi-Mu yang juga mengalami satu perubahan, satu pembaharuan karena kuasa Tuhan yang sudah menyemah kami dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Biarlah kami boleh berjalan dan melakukan firman Tuhan yang ya dan amin. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati orang semua warga kerajaan yang mendengarkan siaran hari ini dari VOV. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.